Halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan bagikan sebuah jebakan catur yang sangat terkenal. Jebakan ini dinamakan dengan Halosar Gambit. Kita langsung saja ke langkah permainannya. Di sini putih, bidak D4. Kita membalas dengan bidak D5. Putih, bidak E4. Inilah yang dinamakan dengan Gambit Black Mark Dimer. Dan di sini hitam, tentu pukul bidak E4. Kita putih kuda C3, menekan bidak di E4. Di sini sebenarnya ada beberapa langkah hitam, bisa gajah ke F4 dan bisa juga bidak F5 atau kuda F6. Dan khusus pada jebakan kali ini, saya akan bagikan yang langkah kuda F6. Dan di sini kita sebagai pemain putih tentu akan mainkan bidak F3, mengancam bidak di E4. Dan di sini tentu hitam karena sudah unggul satu bidak, dia akan pukul bidak di F3. Dan di sini kita tidak mengambil dengan kuda, tetapi kita ambil dengan menteri untuk memasang jebakan. Nah, di sini hitam melihat menteri sudah pindah ke F3 dan bidak D4 gratis, dan ancaman daripada putih tidak jelas, otomatis hitam akan pukul bidak D4. Dan di sini kita sebagai pemain putih gajah E3 mengancam menteri. Dan di sini tempat lari menteri cukup banyak, tapi yang paling umum dimainkan oleh hitam menteri B4. Dia mengikat kuda di C3 sekaligus mengancam bidak di B2. Nah, di sini kita untuk melindungi bidak di B2, kita rokade panjang. Nah, sahabat catur, di sini umumnya hitam terpancing dengan gajah G4. Dia menyerang menteri. Bila menteri lari, maka benteng di belakang akan lenyap. Tapi teman-teman, di sini kita tidak perlu melarikan menteri. Cukup kita kuda B5. Nah teman-teman, sekarang coba diperhatikan. Di sini ada 4 langkah hitam yang akan saya bagikan. Yang pertama, menteri pukul kuda. Yang kedua, kuda A6 melindungi bidak C7. Yang ketiga, bidak E5 untuk membuka tempat lari raja. Yang keempat, gajah pukul menteri. Nah, di sini bila menteri pukul kuda, tentu kita gajah pukul menteri, dan hitam akan tutup. Kita menteri G3. Dan kita sudah unggul satu menteri. Itu artinya putih menang. Nah, sekarang kita kembali ke menteri yang terancam di F3. Dan di sini seandainya hitam kuda ke A6, tentu kita menteri pukul bidak B7 mengancam benteng. Dan bila benteng B8 mengancam menteri, kita pukul saja benteng dan skat. Dan bila hitam kuda pukul menteri, maka kita kuda pukul bidak C7 skakmat.
Sekarang kita kembali kepada posisi benteng terancam. Di sini bila benteng ke C8, tentu menteri pukul kuda di A6, dan bila gajah pukul benteng, menteri pukul benteng skakmat. Sekarang kita kembali ke posisi benteng terancam. Di sini seandainya hitam menteri ke E4 mengajak pertukar menteri, tentu putih menteri pukul kuda, dan bila hitam menteri pukul gajah skak, raja ke B1, dan bila hitam pukul benteng gratis, maka menteri skak ke C6, dan bila raja lari ke D8, maka putih menteri pukul bidak skak, raja terpaksa ke E8, kuda D6 skak, bidak pukul kuda, gajah B5 skak, kuda terpaksa tutup, menteri pukul kuda, skakmat. Kita kembali ke posisi ini. Di sini seandainya gajah bukan pukul benteng, tetapi menteri ke C5, tentu di sini putih menteri ke B7 mengancam benteng, dan bila benteng lari ke C8, di sini kuda pukul bidak A7 mengancam benteng, dan di sini bila hitam gajah F5 mengancam mat dengan menteri ke C2, tentu di sini putih gajah B5 skak, dan bila hitam tutup dengan gajah, maka menteri pukul benteng C8 skakmat. Kita kembali ke posisi ini. Di sini bila hitam bidak maju E5 untuk tempat lari raja, maka kita tetap kuda pukul bidak E7 skak. Bila raja lari ke E7, kita menteri pukul bidak B7 mengancam benteng, juga mengancam menteri. Dan di sini bila hitam menteri pukul menteri, tentu kita gajah C5. Sekarang kita kembali ke posisi ini. Yang terakhir pilihan dari hitam. Seandainya hitam memang ingin gajah pukul menteri, maka tentu putih kuda pukul bidak. Oke teman-teman, itu tadi sebuah jebakan catur yang benar-benar cantik dan menarik. Semoga jebakan ini bisa menambah wawasan teman-teman untuk jebakan-jebakan catur. Dan kita jumpa lagi pada video jebakan yang akan datang yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.